Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodina Amalia dari kelas A dengan NIM 23650055. Di sini saya akan mereview materi 6 tentang mekanisme pembuktian perkara cybercrime atau tantangan dan prosedur penanganan alat bukti digital dalam untuk urgensi pembuktian dalam cybercrime ada tiga, yaitu karakteristik bukti atau bukti cyber bersifat fragile atau mudah rusak, volatile atau mudah berubah atau hilang, dan mudah dimanipulasi. Kemudian ada dua tantangan utama, bagaimana memastikan bahwa data digital yang diajukan di persidangan adalah data yang asli dan belum berubah sejak disita. Kemudian yang ketiga, dasar hukum utama yaitu UU ITE pasal 5 dan pasal 44 yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah. Kemudian alat bukti menurut UU ITE yaitu berdasarkan pasal 5 UU ITE, alat bukti cyber meliputi satu informasi elektronik atau sekumpulan data elektronik, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, dan lain-lain. Kemudian dokumen elektronik, setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan. Dan yang ketiga, hasil cetak, output dari informasi atau dokumen elektronik. Catatan penting yaitu informasi elektronik dianggap sah selama dapat diakses, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tahapan digital forensik atau prosedur formal untuk membuktikan perkara, penyidik harus melewati 4 tahap utama, yaitu satu, collection atau pengumpulan, mengidentifikasi dan menyita perangkat HP, laptop, dan server. Kemudian preservation atau pengawetan, menjaga agar data tidak berubah menggunakan teknik white blocker. Kemudian analisis, mengekstraksi data, mencari file tersembunyi atau memulihkan data yang dihapus. Kemudian reporting, yaitu menyusun berita acara, pemeriksaan BAP atau level. Kemudian asas keabsahan bukti atau kind of studi, yaitu kind of study atau rantai penjagaan adalah kronologis yang merekam pergerakan dan penanganan bukti digital. Tujuan membuktikan bahwa bukti yang ada di pengadilan adalah sama persis dengan yang ditemukan di TKP. Poin penting, siapa yang menyita, kapan, di mana disimpan, siapa saja yang menyentuhnya. Jika rantai ini terputus, bukti bisa dianggap tidak sah oleh hakim. Kemudian teknik hashing atau integrasi data, yaitu dalam pembuktian cyber kita menggunakan fungsi hash atau seperti MD5 atau SH256. Ada tiga, yaitu fungsi sebagai sidik jari digital, kemudian mekanisme jika satu titik atau satu huruf saja dalam dokumen berubah maka nilai hashnya akan berubah total. Kemudian kegunaan di sidang, jaksa akan menunjukkan bahwa nilai hash saat penyitaan saat dengan nilai hash saat dibuka di depan. Kemudian peran ahli atau digital forensik expert. Karena bukti cyber bersifat teknis, diperlakukan keterangan ahli atau pasal 184 KUHP. Ahli bertugas menjelaskan bagaimana cara pelaku masuk ke sistem, validitas log file, kemudian menjelaskan hubungan antara perangkat milik terdakwa dengan aktivitas kejahatan yang terjadi. Kemudian hambatan dalam pembuktian ada 4, yaitu satu, enskripsi, yaitu pelaku mengunci data sehingga tidak bisa dibaca penyidik. Kemudian anti forensik, pelaku menggunakan alat untuk menghapus jejak secara permanen atau looping. Kemudian yuridiksi, data berada di server luar negeri atau cloud yang memerlukan prosedur internasional atau MLA untuk mengaksesnya. Kemudian anonimitas, penggunaan VPN atau proxy atau Tor yang menyamarkan alamat IP pelaku. Kemudian untuk di kesimpulan, transformasi hukum. Hukum Indonesia telah beradaptasi dengan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang setara dengan bukti fisik atau perluasan pasal 148 KUHP. Integrasi adalah mutlak keberhasilan pembuatan bukan hanya pada ada atau tinaknya bukti, melainkan pada ketatnya prosedur kind of study dan keahlian forensik. Kemudian sinergi teknis dan yuridis. Pembuktian cyber memerlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum yang paham hukum dan ahli TI yang paham teknis, tanpa salah satunya kejahatan cyber sulit dijerat.
Kemudian harapan ke depan perlunya standarisasi laboratorium forensik digital di seluruh wilayah untuk mempercepat penanganan perkara cyber yang kian meningkat. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.